رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita semua berharap agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu sesuatu yang harus kita upayakan. Betul, kita percaya bahwa Allah lah yang akan menurunkan hidayah kepada kita. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk itu. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ya maka ya dia akan tersesat. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sahabat, Allah menciptakan kita dengan diberikan kelebihan atas makhluk Allah yang lain. Kita itu diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menunaikan ya apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan terhadap apa yang telah dilarang. Maksud saya menunaikan perintah dan meninggalkan larangan karena dengan akal dan pikiran itulah kita bisa mengetahui apa yang harus kita tunaikan di dalam kehidupan di dunia ini dan mana yang harus ditinggalkan. Kita sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita di dunia ini untuk kesia-siaan. Artinya Allah menciptakan kita agar kemudian kita itu untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita dan menjadikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kita tunaikan, serta meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah kepada Tuhan Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain, termasuk di dalam melaksanakan aktivitas perbuatan sehari-hari kita. Kita percaya apa yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu dalam bentuk ibadah dan muamalah, itu diberikan agar kemudian kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh, Allah meminta kita untuk sholat agar kemudian kita itu bisa berkomunikasi langsung, bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta kita untuk melaksanakan saum agar kemudian kita bisa merasakan bagaimana rasanya kita itu lapar misalnya. Ketika Allah meminta kepada kita untuk berzakat, berinfak agar Allah memberikan kepada kita bagaimana rasanya kita itu membahagiakan orang lain. Termasuk juga di dalam muamalah, ketika ada aktivitas hutang piutang, sewa menyewa, jual beli dan seterusnya. Allah menjadikan perintah-perintah itu, Allah meminta kepada kita untuk melakukan itu dengan melengkapi ya, dengan perangkat yang namanya aturan gitu. Jadi ketika dalam jual beli misalnya, jual beli yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita atau tidak, Allah kemudian membuat aturan. Sewa menyewa yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kebaikan kepada kita atau tidak, maka Allah buat perangkat aturan dalam sewa menyewa. Dalam hutang piutang misalnya, agar kemudian tolong menolong ya, karena hutang piutang itu konsepnya itu kan konsep saling tolong gitu, saling tolong menolong di antara kita. Ketika Allah memerintahkan kepada kita bolehnya berhutang misalnya, maka itu pun juga dilengkapi dengan seperangkat aturan. Artinya apa? Tidak ada satu kehidupan yang kita lakukan di dalam aktivitas di dunia ini kecuali Allah itu memberikan perangkat berupa perintah dan larangan agar kemudian kita itu bisa nyaman gitu ya. Ya sama halnya kalau kita itu ingin jalan-jalan, kalau
tidak tahu tentang rambu-rambu lalu lintas itu sangat membahayakan gitu. Pun juga di dalam aktivitas kehidupan di dunia ini, kalau kemudian Allah telah memberikan perangkat berupa perintah dan larangan, tetapi di saat yang bersamaan kita tidak mau mematuhi perintah dan larangan itu, baik dalam hal ibadah dan juga dalam hal muamalah, ya tentu itu akan menyebabkan diri kita itu orang-orang yang celaka gitu. Ibaratnya Allah menciptakan kehidupan kita di dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Apakah itu beribadah secara langsung dalam bentuk ibadah, atau ketika kita itu melaksanakan muamalah berhubungan dengan sesama manusia. Ketika aturan-aturan yang telah ditetapkan itu dilanggar, maka itu pasti akan menyebabkan ketidakadilan, satu. Yang kedua, itu pasti akan menyebabkan kegelisahan. Yang ketiga, pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan satu dengan yang lain. Contoh, ketika berbicara tentang jual beli, andai kata penjual itu hanya menginginkan keuntungan yang banyak, tapi tidak memperhatikan istilahnya itu barang yang dijual itu baik atau enggak gitu, atau dia itu curang atau tidak di dalam melaksanakan aktivitas jual beli gitu, itu tentu akan merugikan bagi pembeli kan. Sementara pembeli menginginkan sesuatu yang berbeda kan, misalnya harganya murah, terus barang bagus, harga murah, atau misalnya harganya murah tapi kualitasnya istimewa misalnya. Itu semua tidak akan pernah bisa saling ridho kalau kemudian satu dengan yang lain itu saling curang gitu. Karenanya Allah menetapkan aturan di dalam jual beli, tidak boleh antara penjual dan pembeli itu saling curang misalnya. Atau dalam hal ini hutang piutang, Allah telah melarang kepada kita untuk berbuat keburukan, apa? Dengan cara riba misalnya. Jadi Allah wa ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau berbicara tentang riba, dan kalau kita berbicara tentang hutang piutang, prinsip hutang piutang dalam Islam itu dalam rangka untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kemudian maksud kita menolong, tapi di saat yang bersamaan kita itu justru memberikan beban pengembalian pinjaman itu ditambahi dengan bunga dalam jumlah yang tinggi, pertanyaannya adalah kira-kira itu nolong atau tidak gitu. Kira-kira kita itu peduli atau tidak gitu. Misal ada teman kita mau menyekolahkan anaknya, dia tidak punya biaya gitu, dia butuh uang kepada kita 1 juta misalnya, dan kebetulan kita punya uang 1 juta yang nganggur, dan kita berikan kepada dia untuk dipinjam. Tentu dia akan seneng kan gitu. Ini saya pinjemin 1 juta dan nanti kembalikan 1 juta gitu. Ya bersyukur kalau kemudian kita mengikhlaskan kan begitu ya. Itu malah tambah seneng gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pinjam 1 juta, kemudian kita katakan saya pinjemi tapi nanti baliknya 1.400.000 misalnya. Ya tentu itu akan membuat dirinya berat, meskipun karena butuhnya mungkin dia mengatakan iyalah enggak apa-apa daripada anak saya enggak bisa sekolah misalnya. Tapi kemudian kita bebani dengan tambahan 400.000. Ya tentu itu akan menjadikan dirinya memiliki beban yang luar biasa. Dan ini faktanya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam hutang piutang, ya pinjam meminjam misalnya, maunya kita itu menolong ya, tapi justru kita memberikan beban yang berlebih kepada saudara kita. Akhirnya apa? Ketidakadilan, ketidaknyamanan di antara kita. Kalau misalnya dia membayar hutang kepada kita tapi tidak sesuai dengan kesepakatan, bayar 1.400.000, dia malah nggak enak kepada kita. Atau mungkin dia sudah membayar 1.400.000, tapi kemudian dia dengan terpaksa gitu, itu pun juga tidak enak pada akhirnya nanti. Makanya Allah menciptakan kita agar kemudian kita itu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam segala hal, apakah itu ibadah atau muamalah. Kalau kemudian kita mengembalikan semuanya itu dengan perintah dan larangan Allah, maka keadilan, ketentraman, kenyamanan, saling berbuat kebaikan di antara kita, menolong satu dengan yang lain dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh keridhaan, itu akan Allah berikan kepada kita. Inilah kenapa sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita itu
harus menjalankan hidup kita ini tunduk dengan aturan-aturan Allah. Karena memang kita itu adalah hamba. Kita itu adalah abdi yang diciptakan oleh Allah, hidup di dunia ini semata-mata untuk menyembah kepadanya dalam segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, kembali dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.